Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kelas nahwu kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Ramadan Mubarak. Semoga di Ramadan ini ya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Baik, akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada bab mansub ya, alamatun nasab, yaitu tanda-tanda nasab ya. Tanda-tanda nasab atau kalau kita bilang mansub ya. Kita tahu kalau i'rab itu ada 4 ya. Tanda i'rab ada 4. Yang pertama marfu', mansub, majzum, majrur. Oke. Kita sudah membahas yang marfu' ya, apa saja tanda-tanda marfu'. Sekarang kita sudah memasuki yang mansub. Yang mansub, tanda mansub ya ada 5. Kalau kita murojaah lagi ya, kita tahu kalau tanda-tanda alamatun nasab, tanda-tanda nasab itu ada 5. Yang pertama yaitu al-fathatu, fathah, berharokat fathah. Kemudian al-alifu, yaitu huruf alif ya terakhirannya. Kemudian al-kasrotu, berharokat kasroh. Kemudian al-ya'u, huruf ya. Dan yang kelima hazfun nun, yaitu nun hilangnya huruf nun. Baik. Oke ya. Kemudian yang fathah ya apa saja yang termasuk tanda fathah ya, kita juga kalau murojaah pada pertemuan sebelumnya ada ya jamak, ada isim mufrad. Yang pertama isim mufrad ya, insyaallah kita sudah tahu ya istilah isim mufrad. Kemudian jamak taksir ya, kemudian fi'il mudhari jika kemasukan huruf nasab ya, dan tidak bersambung akhirannya, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, contoh-contohnya juga kita sudah singgung ya. Kemudian kita juga sudah sampai pada tanda nasab yang kedua yaitu alif ya. Dan alif ini hanya khusus pada asma khamsah, isim-isim yang 5 ya. Seperti abu jadi aba, akhu jadi akho ya. Kemudian fu jadi fa ya. Kemudian sekarang kita masuki tanda nasab yang ketiga yaitu niyabatul kasroti anil fathati, penggantian kasroh dari fathah. Ya, ini juga insya Allah sederhana sekali. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsi as-salim. Coba mohon dibaca Mbak Risma. Wa ammal kasrotu. Iya Mbak. Wa ammal kasrotu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsi salim. Oke, ya asanti. Ini kalau nanti sudah belajar sudah panjang belajar nahwunya, ini kata kalimat-kalimat ini nggak pakai harokat pun insya Allah kita sudah bisa membacanya dengan harokat ya. Wa amal kasrotu, kita akan tahu ini tu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannatsi as-salim. Kenapa fi jam'i? Kenapa enggak fi jam'a? Al-muannatsi juga kenapa enggak al-muannatsa? Insyaallah kita akan tahu itu ya, pelan-pelan aja. Baik. Sedangkan untuk tanda kasroh, tanda nasab yang kasroh, fatakunu alamatan linnasbi, maka tanda nasabnya itu tolong ditutup sayang. Tanda nasabnya hanya pada jamak muannas salim. Ya, sangat sederhana sekali. Tanda kasroh untuk i'rab mansub hanya pada satu tempat saja, yaitu jamak muannas salim. Kita sudah tahu kalau jamak itu lebih dari 2 dan jamak itu dibagi menjadi 3.
ada jamak mudzakkar salim, ya, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Dari yang jamak itu, dari yang ketiga jamak itu, ya, yang baru kita ketahui tandanya adalah jamak taksir. Jamak taksir ada pada tanda mansub, tanda nasab yang fathah, ya kan? Tanda nasab yang fathah seperti at-thalibu, jamak taksirnya at-tullabu. Kalau dia nasab mansub maka at-tullab. Oke. Kemudian al-kitabu, jamak taksirnya al-kutubu. Kalau dia nasab mansub maka al-kutuba. Oke. Al-qalamu, nah, jamak taksirnya al-aqlamu. Kalau dia nasab jadi al-aqlama. Oke. Adapun jamak mudzakkar salim kita belum tahu, dan sekarang kita masuk ke jamak muannas salim. Ternyata jamak muannas salim kalau dalam keadaan nasab atau mansub itu berharokat kasroh. Berharokat apa, akhwat? Kasroh. Ya. Saya kasih contoh. Baik, bentar. Contohnya al-muslimatu. Oke. Ya, kalau jamak muannas salim belakangnya hanya dikasih mimnya sebelum tak marbutoh, itu ada alif, al-muslimah. Tuh. Ini kalau marfu. Oke? Dalam keadaan marfu dia dhamma. Sama-sama dhamma. Baik ism mufrad dhamma atau jamak muannas salim juga dhamma. Contoh lain as-solihatu. Ya. As-solihatu. Oke? Ini kalau marfu. Kalau mansub bagaimana? Ya. Gampang, langsung saja juga. Al-muslimata, kalau dia mansub, kalau dia ism mufrad, kalau di jamak muannas salim, al-muslimati. Oke ya? Bukan al-muslimata, bukan. Tetapi al-muslimati. Ya. Paham ya? Contoh lagi. As-solihata. Kalau di jamak taksirnya, gimana Bu Tari? Maaf, kalau di jamak taksirnya, jamak muannas salimnya. As-soliha. Di unmute dulu, maaf. Suaranya nggak ada. Baik, nggak apa-apa. Solihati. Oke, as-solihati. Oke, masih. Al-mu'minatah. Kalau di jamak taksirkan, Bu Tari, gimana? Kok jamak taksir, maaf. Jamak muannas salim, al-mu'ti. Oke. Nah, dan seterusnya. Oke, dalam keadaan mansub, ya, jamak muannas salim itu berharokat kasroh. Oke, baik. Ini berlaku untuk nggak hanya berlaku untuk yang mu'akil, yang berakal saja ya. Yang nggak berakal juga, misalnya as-sayyarata, artinya mobil. Nah, mobil kan nggak berakal kan? Nah, kalau dijamakkan jadi jamak muannas salim. As-sayyarati. Mobil. Mobil. Gitu ya. Insya Allah bisa difahami. Baik. Kemudian, nih. Contohnya nih, innal fatayati al-muhadzabati yudrikna al-majdah. Lihat, kita perhatikan di sini. Ada namanya mana tadi?
al-fatayati. Nih, ya kan? Ada al-fatayati. Ada al-muhazzabati. Nah, ini adalah jamak muannas salim. Ini adalah jamak muannas salim. Lihat ini berharokat kasroh. Berharokat kasroh karena dia mansub. Kok tahu kalau ini mansub? Nah, ini perlu dicatat, akhwat. Isim, ya, isim apabila sebelumnya ada huruf inna, isim apabila sebelumnya ada huruf inna, maka dia statusnya menjadi isim inna. Kalau ada isim, sebelumnya ada inna, statusnya menjadi isim inna. Bukan lagi mubtada. Bukan lagi mubtada. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh di sini. Saya tulis. Allahu alimun. Allahu alimun. Bidzatis sudur. Bidzatis sudur. Ya, Allah itu mengetahui apa yang ada di dada kita. Oke, di hati kita. Nah, kalau Allahnya sebelum Allah itu kemasukan inna, ini kan pertama Allahu alimun, ini mubtada khobar. Allahu mubtada, alimun khobar. Oke. Tetapi kalau sebelum Allah itu kemasukan inna, maka status Allah bukan lagi mubtada. Bukan lagi apa? Mubtada. Melainkan apa yang tadi kita catat? Isim inna. Isim inna. Al-ahsanti. Melainkan isim inna. Ya, seperti in. Nah, kalau udah ganti isim inna, berarti harokatnya bukan lagi dhammah, tetapi dia mansub. Nah, catat lagi. Isim inna selalu mansub. Dicatat lagi. Isim inna selalu mansub. Kalau dia mansub berarti dia harokatnya apa ini? Kalau innallah jadi Allahu, terus kemudian masuk inna, jadi innallah. Oke, innallaha alimun. Kalau alimnya jadinya khobar inna. Kita bilangnya kalau ada isem inna, ada khobar inna. Dicatat juga. Setelah isem inna, ada khobar inna. Oke, jadinya innallaha alimun. Kita akan temukan di Quran banyak sekali ada huruf inna. Pasti isem selanjutnya, kalau dia mufrad, kalau dia isem mufrad, dia berharokat fathah. Ya, kalau dia mau isem mufrad pasti berharokat fathah. Misalnya inna rasul. Nah, inna rasulullah ini coba. Habis inna rasul kira-kira rasulullah atau rasulullah atau rasulillah? Rasulullah ya Mbak. Enggak, rasulullah. Karena ada innanya. Sebelum ada karena ada inna, ya kan isem setelah inna pasti namanya isem inna dan dia selalu mansub. Rasul ini kan mufrad, jadi pakai fathah. Dari sini bisa difahami nggak? Bisa ya? Nah. Banyak. Nah, inna kayak ini. Selain inna ada anna. Kalau kita dengar qomat itu, asyhadu anna Muhammad. Kira-kira habis anna kita dengarnya anna Muhammadur Rasulullah atau anna Muhammadar Rasulullah ya? Muhammad. Ahsan. Anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Karena apa? Karena setelah anna, baik inna atau anna, itu dinamakan isim anna atau isim inna. Kalau sebelumnya inna berarti isim inna. Kalau sebelumnya anna berarti isim anna. Oke, setelah ada isim inna atau anna, ada namanya khobar inna atau khobar anna. Kalau khobar selalu marfu. Oke ya, khobar selalu marfu. Paham ya? Nah, lihat nih. Isim inna atau anna, kalau sesudah anna atau inna itu isim mufrad, kita tahu isim mufrad kan?
ya mufrad yang tunggal, yang sendirian, ya Muhammad. Nah, lihat Rasul, Allah itu isim mufrad. Maka dia ya tadi isim inna selalu mansub. Kalau isim innanya adalah isim mufrad, maka dipastikan dia berharokat fathah atau fathatan tanwin. Ya kan? Asyhadu, asyhadu fi'il mudhari. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Kita tahu kan waktu itu asyhadu ya yadhhabu, ya kan adhabu aftahu marfu dengan dhammah. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Anna, ada annanya nih. Nah, setelah anna pasti dia isim nih. Isim anna selalu mansub. Mansubnya karena dia isim mufrad maka dia berharokat fathah, ya, atau fathah tanwin. Anna Muhammadar Rasulullah, lu, ya kan? Oke ya. Bisa difahami ya? Nah, sekarang kalau dia jamak muannas salim, ya. Kalau dia jamak muannas salim berarti ya, dia nih lihat nih. Inna di sini lihat inna al-fatayati, ya, dari al-fatatu. Ya, al-fatayati, ya, dia itu jamak, ya, mufradnya al-fatatu, artinya gadis. Berarti al-fatayat, gadis, para gadis. Karena dia datang sebelumnya ada innanya, maka dia dinamakan isim inna. Oke? Al-fatayat di sini statusnya sebagai isim inna. Isim inna kita lihat kalau dia isim mufrad, oke, dengan fathah. Tapi ini kan jamak muannas salim. Jamak muannas salim untuk mansub itu menggunakan kasroh. Paham ya? Ya. Jadi inna artinya sesungguhnya, ya. Itu loh, sesungguhnya itu loh para gadis itu loh. Nah, al-muhadzabati. Al-muhadzabat itu yang punya etika, yang berakhlak, ya kan? Al-muhadzabati. Nah, al-muhadzabati sifatnya dari para gadis. Sifat selalu ngikuti yang disifati. Sifat selalu ngikutin yang disifati dia mansub, ya, maka dia juga mansub, ya. Yang disifati di sini berharokat kasroh karena mansubnya berharokat kasroh karena dia jamak muannas salim, maka yang disifati juga sifatnya juga seperti itu, ya, persis ini al-fatayati al-muhadzibati. Oke ya, insya Allah bisa difahami. Nah ini yudrikna, ada fi'il mudhari ini. Tetapi fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun niswah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Oke, itu ada pada dhamir hunna. Kan al-fatayati kalau diganti dhamir kan hunna. Oke, dari yuderiku, yuderikani, yuderikuna, tuderiku, tuderikani, yuderikna. Ini yuderikna, ya. Dia mabni, ya, fi'il mudhari'nya bukan lagi mu'rab dalam arti bukan marfu, bukan mansub, melainkan mabni. Mabni dengan apa? Dengan sukun yuderikna, ya. Karena dia bersambung dengan ya nun niswah. Insya Allah bisa difahami. Ya. Ini dulu. Nih lihat fakullu minal fatayati wal muhadzibati. Lihat jamak muannas salim. Dua-duanya baik al-fatayat ataupun al-muhadzibat itu dua-duanya jamak muannas salim dan dua-duanya mansuban, dua-duanya itu berkeadaannya mansub, ya. Karena apa? Karena yang pertama dia isem inna, ya. Yang kedua karena dia na'tan. Na'tan itu sifat, ya. Jadi istilah lain dari sifat itu na'at. Ya, kalau kita mendengar na'at itu berarti sifat. Ya, karena yang disifati itu mansub, berarti naatnya sifatnya juga
mansub ya. Tapi mansubnya nih wa alamatu nasbihima al kasrotu. Oke. Alamat tanda nasabnya dengan harokat kasroh. Insya Allah bisa difahami. Nih walaisa lil kasroti maudhi'un tanubu fihi anil fathati siwa hadzal maudhi'. Selain jamak muannas salim, maka untuk tanda nasab yang berharokat kasroh tidak ada. Dalam arti tanda nasab yang berharokat kasroh hanya pada satu tempat saja, yaitu jamak muannas salim. Oke ya? Insya Allah bisa difahami, akhwat. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut yang ya. Oke. Sekarang masuk ke yang tanda nasab yang huruf ya. Nah, ini insya Allah juga sederhana sekali. Ini tulisannya mengganggu ya, maaf ya. Yang ini tuh nggak bisa dihilangin ya. Udah hilang. Nggak apa-apa ya. Nih. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tathniyah wal jam'i. Nah, ini juga bisa ditulis untuk tanda nasab yang huruf ya itu berlaku pada dua tempat, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim, ya. Musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Nah, kita sudah tahu kan kalau jamak taksir tanda nasabnya apa? Mohon direspon. Kalau jamak taksir tanda nasabnya apa? Tanda mansubnya, tanda nasabnya kalau jamak taksir? Fathah. Fathah. Ya, ahsantum. Kalau jamak muannas salim tanda nasabnya? Kasroh. Kasroh. Sekarang ganti dengan jamak mudzakkar salim. Kan jamak ada 3 tadi. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Yang jamak taksir sama jamak muannas salim sudah kita tahu. Sekarang jamak mudzakkar salim ternyata tanda nasabnya itu berakhiran ya, ya. Tanda nasabnya itu ya. Oke, huruf ya. Seperti saya kasih contoh di sini. Yang tadinya al-muslimu. Oke. Al-muslimu. Jamak mudzakkar salimnya dari al-muslimu apa ya kira-kira? Maaf, akhwat. Al-muslim. Ya, al-muslimuna. Ini kalau marfu. Kalau marfu dengan wow. Oke? Muna. Oke. Yuk lagi. Al-mu'minu. Yuk, jamak mudzakkar salimnya apa? Al-mu'minuna. Oke. As-solihu. Ya. As-salihuna. Salihuna. Al-kafiru. Al-kafiruna. Nah, santi. Jadinya al-kafiruna. Ini kalau dia marfu. Oke. Kalau dia mansub. Kalau dia mansub kira-kira al-kafiru atau al-kafiro? Mansub al-kafirin. Al-kafiro. Nah, kalau mansub di al-kafiro. Al-kafiro. Iya. Nah, jamak dari al-kafiro? Al-kafirina. Nah, al-kafirina. Nah, oke. Al-kafirina. Nah, dia mansubnya dengan ya al-kafirina. Oke, masih. As-solihah. Jadinya apa? As-salihina. Solihina. Ahsanti. Kemudian al-mu'mina. Al-mu'minina. Ahsanti. Al-mu'minina. Dan seterusnya. Al-mu'minina. Oke ya? Nah, sebelum ya, dia berharokat kasroh. Al-kafirina. Roknya berharokat kasroh. Sebelum ya, berharokat kasroh. As-solihina. Al-mu'minina. Ya.
Jadi untuk jamak muannas jamak mudzakkar salim, kalau dia mansub maka ya bukan lagi dengan kasroh, bukan lagi dengan fathah, melainkan dengan ya. Melainkan dengan apa? Ya. Ya, ahsanti. Contohnya ya, contohnya di sini. Bentar. Nih, bentar. Nah, nih. Innal muttaqina. Tuh. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Kita tahu ya, sebelum al-muttaqin ada apa? In? Ada in? Nah, ya, sebelum al-muttaqina ada in, ada in. Tadi kita sudah tuliskan kalau inna termasuk ya isim sesudah inna dinamakan isim inna. Oke? Sesudah huruf inna dinamakan isim inna. Isim inna selalu mansub. Isim inna selalu mansub. Nah, kita lihat isim innanya apa nih? Isim mufradkah? Jamak taksirkah? Jamak muannas salimkah? Oh, ternyata ini isim innanya adalah jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim, maka dia mansubnya dengan ya. Dengan apa, akhwat? Ya. Oke? Innal muttaqina. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu layak sibuna, pasti mengharapkan, pasti mencari. Yaksibun itu mencari, ingin mendapatkan, mengharapkan apa? Ridho Rabbihim, yaitu ridho ya, ridho dari Tuhan mereka ya, ridhonya Allah. Paham ya? Inna artinya itu sesungguhnya. Al-muttaqina. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Paham dari sini insya Allah ya. Kemudian contoh lagi, nasohtu al-mujtahidina. Nasohtu ini fi'il ya, fi'il dan fa'il. Dari kata nasoha, tunya itu fa'il, artinya aku. Aku memberi nasihat. Aku telah memberi nasihat kepada siapa? Al-mujtahidina. Ya, al-mujtahidina ini jamak mudzakkar salim. Artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Aku ya kan telah memberi nasihat kepada orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini al-mujtahidin sebagai apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi kita pernah singgung juga. Al-maf'ul bihi selalu apa, akhwat? Maf'ul bihi selalu marfu atau selalu apa? Mansub. Mansub. Maf'ul bihi selalu mansub. Oleh karena itu dia masuknya dengan ya. Dengan apa? Ya. Aku telah menasihati orang-orang yang bersungguh-sungguh, yaitu untuk para pelajar ya, agar tetap terus continue dalam mudzakarah. Mudzakarah itu murojaah. Oke ya. Nah, fakullu minal muttaqin, maka setiap dari al-muttaqin dan juga al-mujtahidin, dia keadaannya mansub. Dia keadaannya mansub ya, karena likaunihi maf'ulan bihi ya. Maf'ulan bihi ini mujtahidin. Innal muttaqina, dia sebenarnya isim inna ya, al-muttaqina bukan maf'ul bihi ya, melainkan isim inna. Yang maf'ul bihi adalah mujtahidinnya. Oke, mujtahidinnya. Ya, insya Allah bisa difahami. Kenapa kok dia mansub dengan apa namanya? Ya, karena alasannya jamak mudzakkar salim. Ya, kalau ditanya alasannya kenapa mansub dengan ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Insya Allah bisa difahami ya. Sekarang saya tulis di sini. Mbak Susi,
Kelihatan nggak? Iya. Coba dibaca ro'a itu. Ro'a itu at-thalibah fil masjidi. Fil madrasati. Masjid. Oke. Atoliba kok Thalibah. atolibu? At-thalibah. Kenapa atoliba? Karena dia maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi selalu Mansub. mansub. Ini kenapa dengan fathah? Mansub dengan fathah? Karena dia ism mufrad. Ya, betul sekali. Karena dia ism mufrad. Ahsanti. Masih. Yuk. Dibaca lagi. Ya, nah. Ro'a itu at-tulabah fil madrasati. Oke, ahsanti. Ro'a itu at-tullabah. Oke, at-tullabah di Eropa. Fathah ism mansub karena dia Dia maf'ul bihi. Oke, maf'ul maf'ul bihi bihi mansub. karena dia jamak taksir. Oke, maf'ul bihi mansub dengan fathah karena dia jamak. Ahsanti. Lagi. Oke, yuk dibaca. Ro'a itu at-tulabati Kok fil at-tulabati? madrasati. Maaf, bukan at-tulabati. At-thalibati Atonya fil panjang. madrasati. Ro'a itu at-toliba. At-thalibati Ya. fil madrasati. Oke, asal. At-thalibati maf'ul bihi. Ya. Maf'ul bihi selalu apa? Fathah. Ya, maf'ul bihi selalu apa? Maf'ul bihi selalu apa? Maf'ul bihi selalu mansub. Nah, kita bilangnya maf'ul bihi mansub dengan maf'ul bihi mansub bil kasroh li annaha jamak muannas salim. Ahsanti. Atau bahasa Indonesianya maf'ul bihi mansub dengan kasroh karena dia jamak muannas salim. Oke. Masih. Nggak kelihatan fin yang di bawah. Oh, nggak kelihatan ya. Harus naik dulu. Oke. Oke, yuk dibaca. Ro'a itu al-musallina fil masjidi. Oke. Yuk al-musallin di ini di Eropa. Al-musalli maf'ul bihi. Oke. Mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Ahsanti. Nah, insya Allah bisa difahami ya. Ini ada 3 jamak nih. Ada ism mufrad, ada 3 jamak. Ya, ada jamak taksir at-tullab, kemudian ada jamak muannas salim at-thalibati, ada jamak mudzakkar salim al-musallina. Ya, dari ini ya, ini semuanya maf'ul bihi selalu mansub. Bedanya harokatnya beda-beda. Ya kan? Mansub at-thalibah ini mansub maf'ul bihi mansub dengan fathah karena dia ism mufrad. At-tullaba iya mansub maf'ul bihi mansub dengan fathah karena dia jamak taksir. At-thalibati maf'ul bihi mansub dengan kasrah karena dia jamak muannas salim. Al-musallina maf'ul bihi mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Insyaallah bisa difahami ya akhwat ya. Baik. Nah, ini untuk yang apa namanya? Untuk yang jamak mudzakkar salim. Sebelumnya ada muannas. Maaf, ada musanna, ya. Yang ya, yang mansub tanda ya. Oke, ada musanna. Tasniyah itu musanna. Nih lihat. Ya, ada musanna. Musanna kita tahu jumlahnya 2. Dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu yang tunggal, musanna yang 2, jamak lebih dari 2. Untuk ism musanna yang jumlahnya 2 itu, ism yang jumlahnya 2, itu kalau dia mansub, dia dengan ya juga. Dengan ya juga. Contoh, saya kasih contoh di sini. Al-muslimu.
Al-muslimu. Baik. Ini isim mufrad. Musannanya al-muslimani. Oke. Al-muslimani. Ini kalau marfu lagi. Al-mu'minu. Al-mu'minu. Kalau musannanya al-mu'minani. Ini kalau marfu. Oke. Tapi kalau mansub yang tadinya al-muslimah, jadi ya karena dia kalau mansub, kalau musanna dia dengan ya al-muslimaini. Nah, sama-sama dengan ya, jamak mudzakkar salim dengan musanna sama-sama kalau mansub dengan ya. Bedanya kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya itu berharokat kasroh. Al-muslimina, al-mu'minina, al-kafirina. Tetapi kalau musanna sebelumnya itu berharokat fathah. Al-muslimaini, al-mu'minaini, al-kafiroini, as-solihaini. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi untuk musanna ya yang mudzakkar salim yang musanna yang yang mansub, bedanya dengan jamak mudzakkar salim kan sama-sama dengan ya itu. Mansubnya sama-sama dengan ya. Bedanya sebelum ya-nya kalau jamak mudzakkar salim dengan kasroh. Kalau musanna dengan fathah. Ya. Yuk, sekarang Berarti terima kasih Mbak Susi ya. Yuk Mbak Risma yuk. Iya Mbak. Sebentar. Oke. Iya Mbak. Iya, ini dibaca itu belum ya. Oke. Ra'aitu al-muslimataini bil fadli. Ahsanti. Oke. Nggak mungkin al-muslimatina, nggak mungkin. Ya. Karena jamak muannas salim dari muslimatu itu al-muslimat. Ya. Berarti ini bukan jamak muannas salim melainkan musanna. Musannanya coba di Eropa al-muslimata ini. Maf'ulun bi. Oke. Maf'ulun bi mansubun. Oke. Wa alamatu nasbihi al-ya li'annaha musanna. Iya, ahsan. Li'annaha musanna. Ahsan. Kayak gitu ya. Lagi. Kita ro'a itu aja dulu ya. Ro'a itu artinya aku melihat. Yuk. Dibaca lagi. Ya, Mbak. Ra'aitu al-muallimina fil fasli. Oke, kalau ini kan lagi ngomongin musanna. Kalau Mbak Risma bilang al-muallimina. Ya, afwan, Mbak. Okay. Ra'aitu al-muallimaini. Iya. Fil fasli. Oke. Kalau jamaknya berarti ra'aitu Kalau jamaknya jamak mudzakkar salimnya berarti ra'aitu ra'aitu al-muallimina. Ahsante. Pakai kasroh. Ya. Nah, aku melihat kalau muallima ini aku melihat dua guru, Pak Guru dua Pak Guru di kelas. Tapi kalau ra'aitu al-muallimina aku melihat ya, para muallim gitu ya. Iya. Ini kok sudah enggak ini ya. Ala kulli hal ya. Jadi tadi al-muallimaini sama al-muallimina. Okay. Kalau nggak diharokati, ya kita tahu kalau memang dua gurunya ya ro'a itu al-muallimaini.
Kalau banyak, ra'aitu al-muallimin. Oke, sama-sama mansubnya dengan apa? Dengan ya. Nih, ini contohnya. Nadhartu usfuroini. Lihat nih. Nadhartu usfuroini. Nadhartu sama dengan ra'aitu. Nadhartu, aku melihat. Usfuroini. Burung, dua burung usfur. Burung perkutut. Nah, lihat nih. Ada dua burung perkututnya. Usfuroini. Ya, fauqas syajarah, di atas pohon. Usfur di sini maf'ul bihi mansub dengan ya karena dia musanna. Oke, masih. Ishtaro abi, lihat ishtaro abi, ishtaro itu artinya membeli, abi ayahku. Ayahku membeli kitabaini. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa untuk musanna, untuk ism mufrad, untuk musanna, untuk jamak, tidak melulu selalu yang berakal. Oke? Bisa yang berakal, bisa yang enggak berakal. Paham ya? Ishtara abi kitabain. Bapakku membeli ini kitab tapi ini kitabain. Oh, ini tandanya berarti dua, kitabnya ada dua. Oke, kitab kan enggak berakal kan? Ya, dia musanna yang enggak berakal. Ya, ishtaro membeli fi'il. Fa'ilnya mana? Abi. Ya, membeli apa? Buku. Nah, bukunya sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bihi dengan apa? Mansub. Karena ya, maf'ul bihi mansub dengan ya karena dia musanna. Oke, ishtaro abi kitabaini. Li untuk aku, wali akhi. Satunya untuk aku, satunya lagi untuk saudara-saudaraku. Insya Allah bisa difahami ya. Nih, fakullu minat usfurain. Maka dari setiap usfurain, kitabain keadaannya mansub. Keadaannya mansub karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih alamat nasbihnya, alamat nasabnya ya. Ya, oke. Tapi sebelumnya ya, al-maftuh sebelumnya adalah fathah. Usfuroini, bukan usfurina, enggak. Usfuroini. Kita baini. Bukan kita bina, enggak. Kita baini. Oke? Insya Allah bisa difahami karena dia musanna. Baik. Lihat sekarang kayak kita bilang wahid, wahid isnan. Nah, terkadang kita mendengarnya isnan, terkadang kita bilangnya isnain. Ya. Dua-duanya betul, cuma keadaannya berbeda. Kalau isnan dia marfu dengan alif, kalau isnain dia mansub dengan ya. Itu nanti berlaku kalau di konteksnya. Konteksnya dia marfu atau mansub. Oke? Nah, kita kan sering kalau bilang jumlah ada isnain, ya. Kadang isnan. Seperti 2 dinar. Ya. Dinaron kalau marfu, dinaroini. Kalau dia masuk. Jadi kita nggak bilang lagi isnen dinar. Enggak. Dinarain. 2 dinar. Oke. Kitabain. 2 kitab. Nggak perlu lagi isnen kitab. Nggak usah. Kitaban. Kitabain. Ya. Kemudian qolamain. Nah, rojulain. Ya. Muslimain. Muslimatain. Waladain. Waladain itu berarti 2 anak. Ya, insya Allah bisa difahami ya akhwat ya. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.